Oke teman-teman, welcome back to Mual TV. Jadi pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita mistis saat naik ekspor pabrik yang ada di tempat saya ini ya teman-teman. Jadi saksikan video saya berikut ini. Bagi teman-teman yang suka video channel YouTube saya ini, silahkan subscribe, share, like, komen ya teman-teman ya. Hidupkan tanda loncengnya, jangan lupa follow Instagram saya teman-teman ya, mualpko03 ya teman-teman ya. Oke, saksikan keceritaan mistis saya saat mengekspor pabrik yang ada di kota saya ini ya teman-teman. Pada waktu itu saya diundang oleh tim pemburu hantu yang bernama Ghost Hunter Pekanbaru. Awal ceritanya, pada waktu 2 hari yang lalu itu saya ditelepon oleh ketua tim mereka untuk diajak ikut gabung mengekspor tempat terbengkalai yang mereka tuju tersebut. Pada besoknya saya ditelepon lagi oleh ketua mereka untuk diajak briefing di base camp tim mereka tersebut. Malamnya itu saya pergi ke base camp mereka untuk mengikuti acara briefing dan memberikan informasi-informasi penting bagi tim Ghost Hunter mereka, dan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat live streaming tersebut. Kemudian saya sampai di sana, saya pun disambut hangat oleh anggotanya. Kemudian briefing pun dimulai dan mengarahkan info-info yang saya bilang tadi. Setelah mulai briefing, di situ saya pun menanyakan ke ketua ya tim pemburu tersebut, menanyakan lokasi sampai jam berapa. Jadi saya menanyakan ke ketuanya, bang, tempat live streamingnya di mana? Dan ketua mereka pun menjawab, ketua tim Ghost Hunter Pekanbaru ini menjawab, iya bang, kita live di pabrik tahu yang sudah terbengkalai selama 30 tahunan. Dan di situ pun saya mendengarnya, sekalian hati ini pun sudah mulai deg-degan, karena 30 tahun tidak dihuni itu ya pasti tempat sarangnya makhluk-makhluk gaib ya teman-teman. Setelah briefing sudah selesai, kami pun bergegas ke lokasi tersebut. Sesampai di lokasi tersebut, saya pun melihat, wah, seperti ini pabriknya, sangat besar. Pasti banyak makhluk-makhluk gaib yang singgah di sini. Kemudian saya melihat satu warga di situ dan saya pun pergi menyamperin bapak tersebut. Saya tanya, Pak, kenapa ini pabriknya kok lama tidak dihuni, kok terbengkalai selama 30 tahun? Dan bapak tersebut menjawab, iya, pabrik ini terbengkalai selama 30 tahun karena ceritanya ada satu karyawan membunuh karyawannya. Jadi makanya pabrik ini ditutup. Oke, setelah saya menggali informasi dari warga, saya pun balik ke tim Ghost Hunter tersebut. Kemudian saya dan timnya itu diarahkan oleh ketuanya untuk
berhati-hati di dalam tersebut, karena ya ada dua hal, antara makhluk gaib atau orang jahat. Kemudian saya dibagi-bagi oleh ketuanya satu kamera untuk live di sana, dan saya pun dibagi juga tim 2 orang masuk ke dalam. Saya dapat satu teman dari Kok Santer Pekanbaru ini. Jadi setelah masuk ke dalam pabrik itu, kami pun mulai berdoa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam tersebut. Oke, selanjutnya ceritanya, pas setelah kami mau melanjutkan perjalanan ke dalam, kan saya dan satu orang timnya ini ke belakang untuk melakukan ekspor, dan yang rekan-rekan lainnya ke depan, ada yang ke samping ke depan. Nah, kami di belakang mulai menghidupkan kamera dan mulai opening untuk di live mereka. Nah, kebetulan saya jadi host timnya ini sebagai kameramen. Udah, kami mulai masuk ke dalam. Sebelum mulai masuk ke dalam, saya pun melihat dan merasakan, bukan melihat ya teman-teman, merasakan sepertinya ada yang melihat dari atas. Saya center nggak ada, cuma itu penasaran, perasaan saya saja. Jadi selanjutnya kami masuk ke dalam. Sebelum masuk ke dalam itu teman-teman, saya dan satu ini pun pas mau masuk ke dalam pintu pabriknya itu, kami pun merasakan tidak enak ya teman-teman, yang hawanya tidak enak. Jadi kami pun ya mungkin perasaan kami aja, dan itu kami masuk. Nah, pas kami masuk ke dalam itu teman-teman, ada satu ruangan itu kami masuki. Pas kami masuki ke dalam, itu banyak berserakan barang-barang yang tidak layak dipakai lagi. Kami masuk ke dalam ruangan itu. Pas sudah kami masuki ke dalam ruangan itu, kami pun tiba-tiba kaget dengan pintunya tertutup sendiri ya teman-teman. Tutupnya sendiri. Kemudian pas kami buka cancel pintunya itu, adalah 5 menit itu kami buka cancelnya itu teman-teman, nggak bisa juga. Ya udah, kami bilang sama teman saya ini, udah biarin aja dulu, mungkin ditahan. Oke, udah sampai 5 menit, kami coba lagi buka, rupanya masih terbuka. Kami pun melanjutkan perjalanan lagi. Ada lagi situ ruangan pembuatan tahu di lantai 1. Nah, yang terjadi pembunuhan itu di lantai 1 dekat pembuatan tahu tersebut. Disitulah kami merasakan sangat angker ya teman-teman, sangat gimana energinya, udah mulai merasa nggak enak lagi. Habis itu kami sorotin semuanya, sorotin ruangan itu. Habis itu kami keluar dari ruangan yang kedua itu. Pas kami melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ada yang menjatuhkan sebuah batu kecil ke kepala kami. Kami center langsung. Pas kami center, tidak ada. Habis itu kami lanjut lagi perjalanan. Kami mendengar suara kuntilanak yang lagi ketawa. Suara kuntilanaknya ini teman-teman dari jauh, tapi kata teman saya kalau suaranya jauh udah dekat. Makanya di situ saya pun udah panas dan merinding. Saya setel semua sudut, mata kan antara kuntilanak atau orang jahat yang mau menangkap kami di dalam.
udah kami sendiri. Rupanya pas kami sendiri ada satu jendela pabrik tersebut, sosok kuntilanak putih, cuma kepalanya aja ya teman-teman. Di situ saya langsung nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Habis itu saya suruh teman saya untuk menyorot sebuah kuntilanak tersebut. Habis itu kami samperin langsung teman-teman, walaupun kaki udah agak merinding, bulu kuduk merinding. Ini aja ya teman-teman ya, saya menceritakan pengalaman udah sangat merinding. Jadi ya teman-teman, kami samperin, rupanya hilang. Setelah itu yang tim-tim lain ini kami mendengarkan ada teriakan di atas. Langsung kami cari itu tangga untuk naik ke lantai 2. Rupanya di situ ada satu tim kesurupan. Ya udah, kami ke atas ke sana, lalu kami lihat dia kesurupan sosok kunti kata ketuanya ini. Tiba-tiba masuklah bapak-bapak warga tersebut. Ini yang agak kami tidak masuk akal teman-teman. Tiba-tiba ada warga yang saya tanyakan tadi, bapak-bapak tersebut masuk ke dalam juga, nyamperin kami. Dia katanya mau ikut gabung juga. Oke, kami sambut dengan hangat, kami izinkan dia ikut gabung bersama kami. Nah, pas kami jalan itu mencar kan, jadi ketuanya ini bagi anggota. Jadi ketuanya ini satu kameramen, satu lagi dia, satu lagi bapak ini. Jadi tiga orang mereka. Nah, kami udah naik ke atas, udah ke depan lagi untuk melakukan ekspor lagi, dan yang tim lainnya naik ke atas, kami ke bawah untuk melanjutkan perjalanan tadi. Tiba-tiba ketua tim ghost hunternya pun memonitor ke kami. Monitornya seperti ini, cek monitor, boleh ngumpul sebentar di atas tempat tadi. Langsung kami ke tempat si teman kita tadi itu kesurupan. Nah, disitulah ketuanya pun bingung. Ada apa kami bilang kan? Ada apa bang, kami bilang. Datang ketuanya mengatakan, kalian tidak sadar tadi yang bapak itu siapa? Bilangnya. Terus saya jawab, itu kan bapak-bapak warga yang saya tanya tadi di luar. Iya, betul, bilang ketuanya ke saya. Kemudian ketuanya pun mengatakan lagi, yang abang tanyakan ke bapak-bapak tersebut itu bukan manusia, bukan orang. Di situ saya langsung kaget teman-teman, Saya bilang, serius bro, bilang kan. Iya bang, sebenarnya itu adalah makhluk gaib yang menyamar sebagai bapak-bapak tersebut. Oh ini teman-teman, ini langsung merinding nih teman-teman. Langsung merinding. Jadi seperti, terus saya bilang ke mereka, terus bagaimana nih, apakah kita lanjut? Saya bilang ke ketuanya. Datang ketuanya mengatakan, udahlah, kita hentikan aja live streamingnya malam ini, soalnya agak lain saya lihat antara dua yang saya pikirkan itu antara orang atau manusia. Itu antara orang atau setan. Setan kan bisa menyerupai kuntilanak, sedangkan yang orang bisa jadi kejahatan. Jadi ketuanya pun agak was-was.
Ya udah, saya ikuti pun pemberhentian live streaming mereka karena ketuanya pun udah merasa tidak enak lagi di sana karena yang kita orang jahat yang mau ngapakan kami di dalam kita. Jadi seperti itulah teman-teman cerita mistis saat mengekspor pabrik tahu bersama tim pemburu hantu. Jadi teman-teman, jika ada kesalahan saya dalam menceritakan sebuah mistis saya, mohon dimaklumi. Jangan lupa subscribe, share, like, komen, dan follow juga IG saya mulpku03. Silahkan juga teman-teman request cerita horor yang seperti apa lagi di kolom komentar. Oke, see you next time.